Tuhan, kalau kami diizinkan Tuhan datang beribadah, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan yang melayakkan kami. Bukan karena kami suci Tuhan, tapi karena Engkau yang menyucikan setiap kami. Bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan waktu kami akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, kami pun juga mendapat anugerah dari Tuhan. Kami sebetulnya adalah bejana-bejana yang rapuh ya Tuhan, bejana-bejana yang tidak layak, tetapi kami boleh diisi oleh firman Tuhan. Itu bukan karena bejana ini baik, bukan bejana ini layak, tetapi karena Tuhan beranugerah ingin memberikan kami firman-Mu ya Tuhan, air hidup itu. Tuhan tolong kami untuk mengingat setiap kali kami boleh mendengar Tuhan menyapa kami boleh mengingat betapa besar pula anugerah Tuhan yang kami boleh terima. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami akan belajar firman-Mu. Hamba-Mu akan menyampaikannya, Tuhan, dia penuh dengan kelemahan. Dia tidak lebih baik daripada jemaat sekalian. Tuhan yang menyucikan, menguduskan, boleh melayakkan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan hanya apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami renungkan pada hari ini. Jemaat Tuhan yang mendengarkannya pun sama-sama kami boleh diberikan oleh Tuhan hati yang lembut, hati yang siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan dan boleh bertumbuh di dalamnya ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom saudara. Saudara, bersyukur pada Tuhan pagi hari ini kita bisa beribadah kembali saudara di rumah Tuhan. Ini adalah minggu terakhir saudara di bulan Juni. Artinya kita sudah kurang lebih separuh dari tahun 2023 ini kita lewati dengan anugerah Tuhan. Kita patut bersyukur pada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan sama-sama melanjutkan seri khotbah gereja kita dari surat Ibrani, Bapak Ibu. Kita sudah beberapa minggu membahas tentang surat Ibrani dan saya berharap dan saya berdoa agar Tuhan menolong kita, saudara, lewat surat Ibrani ini kita semakin memahami Injil Kristus Yesus dan kita juga semakin hidup berpusatkan kepada Injil dan menghidupinya dalam kehidupan kita hari lepas hari. So, tema kita hari ini saudara adalah unbelieving heart atau hati yang keras. Saya menerjemahkan unbelieving heart dengan hati yang keras begitu. Saudara, teksnya terambil dari Ibrani 3 ayat 7 sampai 19. Ini merupakan kelanjutan dari khotbah penginjil Barnabas pada minggu yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Mari kita membaca bagian ini secara bergiliran. Saya akan membacakan Ibrani 3 ayat 7, Bapak Ibu ayat 8, atau saya yang bagian putih, Bapak Ibu akan membaca bagian yang oranye. Demikian kita bergiliran sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, dalam pemberontakan pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada orang-orang itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke dalam peristirahatanku. Waspadalah saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang pun yang jahat-jahat dan tidak percaya sehingga murtad dari Allah yang hidup. Tetapi hendaklah kamu saling menasihati setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan di antara kamu yang menjadi keras hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah menjadi bagian dari Kristus, asal saja kita berpegang teguh sampai akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ketika dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Siapakah mereka? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa?
Siapakah yang ia murkai selama 40 tahun? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tidak akan masuk ke peristirahatannya? Bukankah mereka sama-sama? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena mereka tidak percaya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saudara, perikop ini kita bisa membaginya menjadi 3 bagian Bapak Ibu sekalian. Kita bisa membaca saudara ayat yang ke-7 sampai 11 itu menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Israel dulu kepada Allah waktu mereka di padang gurun. Lalu ayat yang ke-12 sampai 15, saudara, ada kaitan antara apa yang terjadi dulu dengan nenek moyang Israel di masa lampau dengan keadaan orang Kristen penerima surat Ibrani pada waktu itu. Dan yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 19 penulis memberikan beberapa pertanyaan retorik yang mana pembaca saat itu sudah tahu begitu ya. Saudara, apa jawabannya? Saudara, kita akan melihat bagian ini dari hanya 2 bagian saja, yaitu bagian pertama dengan bagian yang kedua. Saudara, kalau kita bertanya apa sih yang dilakukan oleh nenek moyang Israel kepada Allah di padang gurun, saudara? Kalau kita baca tadi ayat yang ke-9, kita menemukan bahwa bagaimana nenek moyang Israel itu, mereka mencobai Tuhan dan mereka menguji Tuhan. Setelah di mana mereka menguji Tuhan? Di mana nenek moyang Israel mencobai Allah? Saudara, bagian ini mengingatkan kita tentang satu peristiwa di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Saudara, itu di Keluaran 17 itu ketika orang-orang Israel berada di Masa dan di Meriba ketika mereka tidak ada air untuk diminum. Nah, Bapak Ibu sekalian, ceritanya adalah ketika orang Israel setelah mereka keluar dari Mesir, Bapak Ibu sekalian, maka mereka berjalan dari satu persinggahan ke persinggahan yang lain sesuai dengan pimpinan Tuhan. Lalu tibalah mereka di sebuah tempat yang bernama Rafidim. Tetapi di tempat itu mereka tidak ada air untuk mereka minum. Nah, maka mulailah saudara, orang-orang Israel ini mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka berbantah-bantah kepada Musa. Mereka berkata kepada Musa, "Mengapa engkau, Musa, memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami, anak-anak kami mati, ternak kami mati kehausan?" Itu respon daripada orang Israel ketika mereka tidak ada air untuk diminum. Saudara, mendengar itu Musa kemudian berseru kepada Tuhan. Dia bilang, "Apa Tuhan yang harus aku lakukan terhadap bangsa ini?" Nah, maka Tuhan kemudian membuat mujizat dengan menyuruh Musa memukul gunung batu di Horeb. Dan kemudian dari batu itu keluarlah air sehingga diminumlah oleh segenap bangsa Israel. Saudara, sebabnya kemudian tempat itu, saudara, yang tadinya bernama Rafidim kemudian menjadi nama Masa dan Meriba. Karena orang Israel telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu sekalian, nama tempat itu tadinya Rafidim berubah menjadi Masa dan Meriba untuk mengingatkan orang Israel bahwa disitulah kemudian nenek moyang mereka telah mencobai Tuhan dan mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. So, ini menunjukkan bahwa tempat itu, saudara, menjadi tempat di mana bangsa Israel memberontak kepada Allah, mempertanyakan kehadiran Tuhan. Jadi setiap kali orang Israel mendengar kata Masa, Meriba, mereka mengingat bahwa disitulah nenek moyang mereka itu memberontak terhadap Allah mereka. Tetapi Bapak Ibu sekalian, penulis surat Ibrani itu tidak hanya menyebut bahwa nenek moyang Israel itu memberontak terhadap Allah atau mencobai dan menguji Allah. Saudara, lebih lanjut lagi, saudara, dia menunjukkan kepada mereka bahwa orang-orang Israel itu, mereka itu sesat hati dan tidak mengenal jalan Tuhan. Saudara, ayat yang ke-10 bilang begini.
Itulah sebabnya aku murka kepada orang-orang itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Itu menarik ya, penulis surat Ibrani itu menyebutkan bahwa mereka itu tidak hanya sesat hati, tetapi dia menambahkan satu kata yang penting, yaitu selalu. Artinya apa? Artinya selalu orang Israel itu sesat hati mereka. Selalu mereka itu tidak mengenal jalan Tuhan. Saudara, meski kalau kita membaca di dalam Keluaran 17, saudara, kita menemukan bahwa orang-orang Israel itu mereka berjalan dari satu persinggahan ke persinggahan yang lain, saudara, itu kemudian sesuai dengan titah Tuhan, begitu. Saudara, orang Israel itu berjalan sesuai dengan titah Tuhan. Ya, jelas dikatakan oleh penulis kitab Keluaran atau Musa, begitu. Tapi meski sudah mereka dipimpin oleh Tuhan, mereka punya perjalanan, tetapi mereka tidak mengenal bahwa itu adalah jalan Tuhan bagi mereka. Saudara, ini adalah keadaan daripada nenek moyang Israel pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian. Mereka memberontak terhadap Allah. Saudara, mereka itu mencobai Tuhan. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Mereka mencobai Tuhan. Hati mereka selalu sesat. Mereka tidak mengenal jalan Tuhan. Itu terjadi dengan mereka. Sudah, pertanyaan kepada kita adalah mengapa begitu? Sudah, mengapa mereka mencobai Tuhan? Mengapa mereka melawan Tuhan? Mengapa mereka selalu sesat hatinya? Mengapa mereka tidak mengenal jalan Tuhan? Sudah, apakah mereka kurang melihat Tuhan itu menyertai mereka? Sudah, apakah mereka kurang melihat perbuatan Tuhan yang ajaib bagi mereka? Apakah Tuhan kurang menunjukkan pertolongannya yang ajaib bagi bangsa Israel? Atau apakah mereka kurang mendengar Tuhan bicara kepada mereka? Bapak Ibu sekalian, rupanya tidak, saudara. Rupanya tidak demikian. Karena tadi kita baca Ibrani 3 ayat 9, memberitahu kita bahwa bangsa Israel melihat, saudara, dan mengalami sendiri perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka, bahkan selama 40 tahun di padang gurun. Saudara, ayat yang ke-16 juga memberitahu kita bahwa kemudian Tuhan itu senantiasa berfirman kepada umat Israel dan mereka mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat ya, saudara, bahwa mengapa mereka itu mengapa mereka melawan Tuhan? Apakah Tuhan kurang berbuat baik kepada mereka? Ternyata jawabannya tidak, saudara. Meski mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib selama 40 tahun di padang gurun, dan mereka mendengar Tuhan menyapa mereka setiap waktu, mereka tetap mencobai Tuhan. Mereka tetap melawan Tuhan. Mereka tetap memberontak kepada Tuhan. Tuhan gak kurang baik kepada Israel. Tuhan gak kurang berfirman kepada mereka. Tapi tetap saja mereka melawan Tuhan. Kenapa, saudara? Kenapa mereka begitu melawan Tuhan sedemikian rupa? Jawabannya adalah karena mereka itu keras hati. Jawabannya adalah karena hati mereka itu keras dan hati mereka itu sesat. Saudara, hati yang keras itulah kemudian membuat mereka melawan Tuhan. Loh, kok bisa? Kita mungkin tanya, loh kok bisa hati mereka keras dan sesat? Bukankah mereka selama 40 tahun melihat Tuhan mengadakan perbuatan yang ajaib bagi mereka? Bukankah mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka Tuhan itu memberi pertolongan kepada mereka? Bukankah selama 40 tahun Tuhan bicara berkali-kali kepada mereka? So, ternyata memang Bapak Ibu sekalian, meski mereka melihat, mengalami, mendengar Tuhan, kemudian menyapa mereka, hati mereka tetap keras, hati mereka tetap keras. Saudara, seolah ada disconnected, ya, seolah ada ketidakhubungan antara apa yang mereka lihat tentang Tuhan dengan hati mereka. Saudara, ada ketidakhubungan ya antara apa yang mereka dengar tentang firman Tuhan dengan hati mereka. Atau kita bisa mengatakan Bapak Ibu sekalian bahwa apa yang mereka lihat tentang Tuhan, perbuatan Tuhan, apa yang mereka dengar tentang firman Tuhan,
Apa yang mereka pikirkan tentang Tuhan itu tidak masuk di dalam hati mereka. Itu sebabnya, hati mereka tetap keras, tetap jahat, tetap sesat. Saudara, maka ada orang bilang begini, saudara, jarak yang paling jauh sebetulnya adalah jarak dari pikiran ke hati. Saudara, jarak yang paling jauh bukan dari sudut A ke sudut B gitu ya, dari berbagai lintas negara, lokasi, saudara. Tapi justru jarak yang paling jauh adalah dari pikiran ke hati. Saudara, jarak itu adalah dari pikiran, dari penglihatan, dari pendengaran ke hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sini saudara, apa yang kita bisa renungkan sebagai sebuah aplikasi dalam hidup kita? Ada dua hal yang saya mau kita renungkan, saudara. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengakui dengan jujur, saudara. Kita harus jujur bahwa hati kita sebetulnya juga tidak lebih baik daripada hati bangsa Israel pada waktu itu. Saudara, hati kita itu keras, ya. Hati kita itu keras, lebih keras bahkan daripada batu. So, hati kita, hati saya, hati Bapak Ibu sekalian itu tidak lebih baik daripada hati bangsa Israel, tidak lebih lembut daripada hati mereka. Sama, saudara, hati kita itu keras, licik, sama seperti hatinya orang-orang Israel. Saudara, bahkan ya Yeremia, saudara, Nabi Yeremia itu menegaskan kepada bangsa Israel, bahkan kepada kita hari ini saya percaya, saudara, dia katakan begini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati kita, lebih dari segala sesuatu. Saudara, itu suatu kebenaran yang kita tidak bisa pungkiri. Kebenaran yang kita tidak bisa sangkal bahwa hati kita itu licik, keras dan jahat. So, kenapa demikian? Karena hati kita itu sudah rusak oleh karena dosa. Sebabnya kita perlu berhati-hati dengan hati. Saudara, ada orang bilang berhati-hati dengan hati kita. Saudara, bahkan ada orang mengatakan begini, saudara, the heart of the problem is the problem of the heart. Saudara, inti dari masalah kita itu adalah masalah hati kita. The heart, inti daripada the problem, persoalan itu adalah masalah daripada hati kita. Saudara, karena itu kita tidak bisa mengikuti, saudara, apa kata hati kita. Bapak Ibu, kita mungkin pernah mendengar ada orang bilang begini, kalau kamu nggak tahu harus berbuat apa, ikuti saja kata hatimu. Saudara pernah mendengar ya, sangat familiar gitu ya. Kalau kamu nggak tahu deh mesti bikin apa, ikuti saja kata hatimu. Saudara, ini kesannya baik, saudara. Tetapi ini pandangan dunia sebetulnya, bukan pandangan kekristenan, saudara. Ini pandangan dunia, bukan pandangan Alkitab, saudara. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan bahwa kekristenan mengajar kita bahwa hati kita sudah rusak oleh dosa, saudara. Hati kita licik, jahat, keras dan sesat. Bagaimana mungkin kita mengikuti kata hati kita yang sudah sedemikian rusaknya? Nggak mungkin, saudara, nggak bisa. Kita nggak bisa mengikuti apa kata hati kita karena hati kita itu telah rusak oleh karena dosa. Dan kedua, saudara, apa yang kita bisa pelajari, saudara? Kita perlu menyadari bahwa kita pun bisa mengalami disconnected, ketidakhubungan antara pikiran, penglihatan dan pendengaran kita tentang Tuhan dengan hati kita. Saudara, bukan hanya orang Israel ribuan tahun yang lalu, saudara, yang mengalami disconnected antara pikiran mereka dengan hati mereka. Kita juga hari ini pun tidak imun terhadap hal ini. Kita bisa mengalami disconnected seperti ini. Saudara, saya mengambil satu contoh yang kita mungkin sudah sangat familiar Bapak Ibu sekalian ya. Saya mungkin mohon maaf bagi Bapak Ibu, mungkin ada yang merokok, saudara. Sama seperti Tuhan mengasihi Bapak Ibu, saya pun juga mengasihi begitu ya. Saudara, kita tahu bahwa kita melihat dan membaca, saudara, dalam bungkus rokok itu ada tulisan, ada gambar yang sangat membahayakan begitu ya. Kita baca
Kita lihat itu gambar gitu. Bahkan dalam pengalaman kita dalam pengalaman kita hari-hari kita menemukan ada orang-orang yang sakit, bahkan juga ada orang yang meninggal karena merokok gitu. Kita tahu, saudara, kita lihat, kita dengar, kita alami itu. Tetapi saudara, berapa banyak sih orang berhenti merokok hanya melihat, mendengar, dan tahu akan bahayanya merokok? Jawabannya saudara, banyak sekali orang masih merokok gitu. Nah, sama halnya Bapak Ibu sekalian dengan pengalaman kita dengan Tuhan. Saudara, berapa banyak kita mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Berapa banyak kita mendengar Tuhan bicara kepada kita lewat khotbah, lewat baca Alkitab, lewat ibadah, lewat buku-buku rohani, dan lagu-lagu rohani yang kita dengar sehari-hari bahkan saudara. Tetapi semua itu seolah hanya memuaskan mata kita, telinga kita, dan otak kita. Semua itu hanya mengisi otak kita, memuas telinga kita, dan memuaskan mata kita. Tapi semua itu enggak benar-benar mengubah hati kita. Hati kita tetap sama, masih keras, masih jahat, masih membatu seperti itu. Lalu saudara, pertanyaan, oke, kalau saya tahu bahwa hatiku ini keras, hatiku ini membatu, hatiku ini jahat, lalu bagaimana solusinya? Gitu. Bagaimana supaya hatiku enggak keras? Bagaimana hatiku bisa menjadi hati yang lembut? Bagaimana hati kita bisa menjadi hati yang menjadi percaya? Bagaimana saudara? Itu jawabannya hanya Injil Yesus Kristus yang dapat mengubah hati kita. Hanya Injil Kristus yang dapat mengubah hati kita yang keras menjadi lembut, saudara. Hati yang jahat menjadi baik. Hati yang sesat menemukan jalan kebenaran. Hati yang tidak percaya menjadi percaya. Hanya Injil Kristuslah, saudara, yang dapat membuat hati kita menjadi lembut seperti itu. Pertanyaan kita lagi, saudara, bagaimana? Kalau Injil itu menolong hati kita menjadi lembut, bagaimana Injil itu membuat hati kita menjadi lembut? Apa wujudnya? Apa caranya Injil melembutkan hati kita? So, di dalam, ini bukan Yeremia, ini salah ya, ini Yehezkiel. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 bilang begini, saudara. Tuhan bilang kepada orang Israel, "Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut." Saudara, dari jauh-jauh hari Tuhan sudah menjanjikan kepada umatnya, Dia akan beri kita hati yang baru, memberikan kita hati yang lembut. Hati yang membatu itu diganti dengan hati yang lembut. Tetapi bagaimana Tuhan membuat itu? Bagaimana Tuhan membuat hati kita menjadi hati yang lembut? So, jawabannya adalah di dalam Kristus. Dalam Kristuslah, saudara, hati kita itu menjadi hati yang lembut. Hati yang keras menjadi hati yang lembut. Kapan Kristus mengerjakannya buat kita? Saudara, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bilang begini. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, di dalam Kristus kita semua ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, saudara. Yang baru sudah datang. Saudara, apa yang baru dalam Kristus? Saudara, yang baru dalam Kristus adalah status kita, saudara. Dulu kita budak dosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Saudara, apa yang baru dalam Kristus? Hati kita yang lama, yang keras, yang membatu itu menjadi lembut, menjadi baru di dalam Kristus. Hati yang gak taat menjadi hati yang taat. Hati yang baru itu. Saudara, pikiran kita adalah pikiran yang lama menjadi pikiran yang baru di dalam Kristus. Motivasi kita, motivasi yang lama menjadi motivasi yang baru di dalam Kristus. So, singkatnya, di dalam Kristus setiap kita secara utuh itu dibarukan oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan. So, bukankah itu kasih karunia Tuhan? So, bukankah ini berita yang
baik bagi kita sekalian. The good news buat kita, the Injil, saudara. Bahwa dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru, termasuk hati kita. Saudara, bukan hanya itu, bahkan Paulus pun juga melanjutkan, saudara. Paulus melanjutkan dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dia bilang begini, saudara. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, bahkan hidup kita pun, saudara, hidup lama kita adalah hidup baru untuk diri kita, kepentingan diri kita, ambisi kita, ego kita, saudara. Bahkan di dalam Kristus, Tuhan mau kita hidup bagi Dia. Pikiran kita bagi Kristus, hati kita untuk Kristus, semuanya hidup bagi Kristus saja. Saudara, ini bukankah satu berita yang menyukakan hati kita? Dalam Kristus, hati kita dibarui. Bahkan orientasi hidup kita pun juga dari yang lama kepada diri sendiri menjadi baru di dalam Kristus Yesus. Bagian yang kedua dari perikop ini, Bapak Ibu sekalian. Setelah penulis Ibrani itu menunjukkan betapa jahatnya hati dan sesatnya hati nenek moyang mereka di bangsa Israel di padang gurun yang lalu. Lalu kemudian penulis mengingatkan pembacanya. Ada peringatan kepada pembacanya waktu itu supaya jangan terdapat seorang pun yang di antara mereka yang hatinya jahat dan tidak percaya. Setelah kemudian penulis Ibrani itu berkaca dari pengalaman nenek moyang mereka di waktu yang lampau. Setelah dia melihat bagaimana mereka jahat hatinya keras, melawan Tuhan, mencobai Tuhan. Nah, sekarang dia menulis suratnya kepada orang Kristen penerima surat Ibrani. Dia bilang begini kepada mereka, waspadalah, hati-hatilah. Surah ayat yang ke-12 bilang begini, waspadalah saudara-saudara, take care, beware, be careful. Supaya di antara kamu jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat dan tidak percaya. Ada satu peringatan yang keras dari penulis surat Ibrani. Saudara, hal ini bukan hanya untuk, saya percaya ini bukan hanya untuk orang Kristen penerima surat Ibrani waktu itu, tetapi juga bagi kita hari ini pun juga menjadi peringatan yang juga cukup keras. Waspadalah, supaya jangan terdapat di antara umat Allah hari ini yang hatinya jahat dan hatinya tidak percaya. So, kenapa? Kenapa kita perlu berhati-hati? Kenapa kita perlu waspada terhadap hati yang jahat dan hati yang keras? Ada dua hal, saudara. Yang pertama, saudara, bahwa hati yang keras itu dapat membuat kita menolak firman Tuhan, menolak suara Tuhan. Hati yang keras itu membuat kita dapat menolak suara Tuhan. Saudara, perikop ini kita menemukan ada dua kalimat atau dua hal yang diulang di ayat 7b sampai 8a, lalu diulang lagi di ayat yang ke-15, yaitu kata ini. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Saudara, kalimat ini menarik, saudara. Kenapa? Karena penulis itu mengaitkan, saudara, antara mendengar dan mengeraskan hati. Ini adalah dua hal yang sebetulnya berbeda, tetapi punya kaitan yang sangat erat, Bapak Ibu sekalian. Mendengar dan mengeraskan hati adalah dua hal yang berbeda, tetapi saling terkait satu dengan yang lain. So, kenapa? So, kan begini, kita, saudara, itu sangat bisa saja kita mendengar suara Tuhan. Sangat bisa, saudara. Kita bahkan sangat bisa mengerti, saudara, apa sih arti itu firman Tuhan. Kita bahkan menyetujuinya, saudara. Kita bahkan mengatakan, yes, amin, saya setuju. Kita bahkan juga mengaminkan hal itu, saudara. Tetapi belum tentu kita menerimanya
dan masuk di dalam hati kita. Karena hati kita keras, karena kita mengeraskan hati kita. Kita setuju, saudara. Kita paham, kita mengatakan ya, amin. Tetapi belum tentu itu masuk dalam hati kita. Belum tentu itu kemudian kita terima dengan hati yang lembut. Kenapa? Karena kita mengeraskan hati kita. Lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, oleh bagian ini Tuhan itu ingin bilang begini kepada kita. Yang Tuhan inginkan sebetulnya dari umat adalah ketika kita mendengar suaranya dan menerimanya di dalam hati yang lembut. Saudara, mendengar dan menerima dengan hati yang lembut, itu sebetulnya yang Tuhan inginkan dari kita sebagai umatnya. Saudara, mengapa? Pertanyaan gini, mengapa kita itu selalu mengeraskan hati ketika kita mendengar suara Tuhan? Saudara, mengapa kita itu seringkali mengeraskan hati kita untuk tidak mendengar dan tidak menerima Tuhan bicara kepada kita? Waktu saya mempersiapkan bagian ini, saudara, saya berkaca gitu. Kenapa saya itu juga begitu? Kenapa saya juga sering kali ketika dengar Tuhan ngomong apa, ketika Tuhan bicara apa ke saya, hatiku ini keras, hatiku itu menolak, hatiku itu tidak lembut menerima itu. Kenapa? Saya mencoba merenungkan itu Bapak Ibu sekalian. Dan saya menemukan jawaban yang paling utama adalah ini, saudara. Adalah seringkali, saudara, firman Tuhan itu mengganggu berhala di hati kita. Kenapa saya tidak mau menerima firman itu? Kenapa saya nggak mau menerima dengan hati lembut? Kenapa hatiku keras terhadap firman itu? Kenapa? Karena seringkali, saudara, bahkan selalu, firman Tuhan itu mengganggu berhala di hati kita. Dan memang, saudara, itulah tujuan daripada Tuhan bicara pada kita. Untuk menggelisahkan hati kita, untuk menggoncang berhala di hati kita, untuk dia gantikan dengan dia sendiri, bukan berhala. Tapi kita enggan menerima karena kita banyak berhala. Seorang bapak reformator, saudara, John Calvin, mengatakan bahwa hati manusia itu adalah pabrik berhala. Saudara, satu-satunya pabrik, saudara, yang enggak pernah libur ya. Pabrik yang enggak pernah tutup, pabrik yang enggak pernah libur, bahkan libur Natal dan Lebaran begitu, adalah berhala hati kita, saudara. Adalah pabrik hati kita. Hati kita selalu memproduksi berhala-berhala dalam diri kita. Seorang Timothy Keller, saudara, memberikan ada 4 berhala utama dalam diri manusia. Dia bilang gini, ada 4 berhala utama dalam diri manusia, yaitu berhala kuasa, berhala kendali, berhala penerimaan, dan berhala kenyamanan. So, bagaimana kita bisa mengukur, kita mengidentifikasi berhala-berhala itu di hati kita? Saudara, misalnya begini, apa yang kita cari sebetulnya? Nah, waktu kita bisa menjawab apa yang kita cari, itu akan menunjuk kepada, oh itu loh berhala kita. Lalu, apa yang menjadi masalah daripada emosi kita? Itu juga mengindikasikan apa yang sebetulnya sedang menjadi berhala kita. Saudara, waktu saya ingin kita sama melihat, saudara, bagaimana berhala itu kemudian berkaitan dengan firman Tuhan yang kita dengarkan. Saudara, begini misalnya, saudara, ketika kita mendengar Tuhan berfirman kepada kita supaya kita melayani, saudara. Ketika kita mungkin dengar khotbah, baca Alkitab, kita mungkin dengar buku-buku rohani gitu. Kita seolah mendengar Tuhan bilang kepada kita, untuk kita itu melayani dia. Untuk kita melayani Tuhan. Tapi kita itu bilang, enggak lah Tuhan, enggak lah. Kita masih kekeh, begitu. Hati kita masih keras, Tuhan aku enggak mau pelayanan. Aku tidak mau terlibat pelayanan. Nah, saudara, mari kita lihat. Waktu Tuhan panggil kita untuk melayani dia. Lalu hati kita keras untuk enggak mau pelayanan. Kira-kira berhala apa, saudara, yang sedang main di dalam hati kita? Berhala apa yang sedang bergerak, bermain atau bercokol di hati kita? Saudara, begini, saudara, misalnya. So, misal waktu kita melayani, saudara, kita rasa, wah janganlah saya melayani karena nanti
sangat mungkin area pribadiku itu terganggu. Saudara. Janganlah saya melayani, kenapa nanti itu melayani itu tekanan, banyak beban gitu. Nanti belum lagi ada konflik lah, ada perdebatan lah, ada hal-hal yang bikin saya itu kayaknya ada beban begitu, beban berat, susah gitu ya. Atau saudara kita bilang, enggak lah saya nggak mau melayani, nanti nggak bebas, nanti saya nggak bisa lagi pergi liburan, tiba-tiba mau pergi liburan, ada jadwal pelayanan gitu ya. Lagi mau ini, ada kegiatan gereja gitu. Nah saudara, waktu kita merasa begitu, ya, waktu kita merasa, aduh kalau saya melayani nanti ada beban berat, saya nggak bisa gitu. Saudara kira-kira berhala apa yang sedang main di situ? Saudara kenyamanan. Kenyamanan kita yang terusik. Saya nggak mau ada konflik, saya nggak mau ada beban, saya mau santai, saya mau enjoy. Datang ibadah, pulang bebas. Saya nggak mau saya nanti itu area pribadi saya ditanya, kamu kenapa nggak melayani? Kamu sakit ya? Kamu ada masalah keluarga ya? Ada apa ya gitu? Area gua ini loh, area pribadi gua terekspos, nggak mau pelayanan. Berhala kita kenyamanan. Atau begini Bapak Ibu sekalian, oke, saya mau pelayanan, oke ya, Tuhan saya mau pelayanan, tetapi harus dengan cara saya, harus saya yang didengar, apa kata saya. Dan saya mau ini pelayanan sukses, berhasil. Kalau nggak gitu, saya tidak mau pelayanan. Saudara, kalau ini muncul, kira-kira berhala apa yang sedang bermain di hati kita, saudara? Kuasa, power. Saudara tahu, kalau kita bilang gini, ada orang ketika diminta pelayanan ya, dia bilang gini, aduh mohon maaf ya, saya bukannya nggak mau pelayanan ya, saya tuh nggak bisa ya. Saya itu nggak sepandai si A, si B, si C gitu. Bahkan nanti kalau saya pelayanan salah, waduh saya marah-marah sama ini, Osenabas gitu. Wah saya nggak mau lah pelayanan gitu. Saya nggak bisa, nanti kalau saya salah saya nanti dimarahin. Kalau saya nanti berbuat ini, wah orang-orang pada mencibir saya, orang-orang pada olok saya begitu. Nah, saudara, kira-kira saya menebak ini berhala apa kira-kira? Penerimaan, saudara. Waktu kita mau melayani Tuhan, tapi kita takut dengan penilaian orang, takut dengan penerimaan orang, takut dengan respon orang, takut kelihatan jelek, takut kelihatan gak baik. Saudara, berhala penerimaan yang kita sedang ada di hati kita. Saudara, banyak cara kita bisa menguji berhala hati kita. Saudara, jadi seringkali saudara, kita itu mengeraskan hati kita terhadap suara Tuhan. Kenapa, saudara? Karena itu seringkali menggelisahkan, bahkan mengganggu berhala yang bercokol di hati kita. Padahal Tuhan mau bilang kepada kita, aku mau mengganti berhalamu itu dengan diriku yang sepenuhnya pada dirimu. Saudara, yang kedua, kenapa kita itu perlu waspada terhadap hati yang keras. Kita perlu berhati-hati terhadap hal itu. Terus karena yang kedua, bahwa hati yang keras itu membuat kita menjauh dari Allah. Tadi saudara, hati yang keras itu membuat kita tidak mendengar suara Tuhan. Yang kedua, saudara, bahwa hati yang keras itu membuat kita itu bukan hanya nggak dengar, saudara, tetapi kita menjauh dari Tuhan. Go away from God. Surah ayat ke-12 bilang begini, saudara. Jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat dan tidak percaya sehingga murtad. Saudara, kata murtad di situ, saudara. Itu meninggalkan Tuhan atau away from dari Allah yang hidup. Jadi hati yang jahat dan tidak percaya itu dapat membuat seseorang murtad, lalu kemudian meninggalkan Allah. Saudara, kita akan membahas tentang murtad, saudara, itu di beberapa minggu ke depan, yaitu di Ibrani pasal yang ke-6, itu akan banyak bicara mengenai murtad, Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini kita hanya sedikit melihat tentang murtad. Saudara, pertanyaan buat kita begini, saudara. Siapa orang yang bisa murtad? Gitu. Siapa orang yang bisa murtad, yang bisa meninggalkan Tuhan? Saudara, apakah mereka adalah orang-orang yang sudah percaya,
lalu kemudian murtad itu, nggak percaya lagi. Apakah mereka dulu itu betul-betul percaya ke Tuhan, lalu entah satu dua hal, akhirnya mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan gitu. Atau memang orang ini sebetulnya dari awal memang dia belum percaya gitu. Memang dari awal dia tidak percaya kepada Allah. Saya saudara berpandangan bahwa orang yang bisa murtad adalah memang dari awal orang itu memang belum percaya atau bahkan tidak percaya gitu. Tetapi saudara, meskipun dia nggak percaya, meskipun dia belum percaya, tetapi dia ada di dalam satu komunitas orang percaya begitu. Jadi dia berada dalam satu komunitas, satu perkumpulan orang percaya. Dia di situ. Tetapi dia memang nggak percaya, saudara. Dia memang belum percaya kepada Tuhan. Atau kalau kita bisa lihat lebih jauh Bapak Ibu sekalian, orang ini bukan hanya bisa ada di perkumpulan orang percaya, sangat mungkin orang ini pun juga terlibat di dalam berbagai kegiatan-kegiatan, ritual-ritual agama. Orang-orang di mana dia berada, saudara. Mereka mungkin kelihatannya rohani. Mereka mungkin bisa nampak saleh dengan hidup mereka. Tapi sebetulnya mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Lalu kenapa mereka di situ gitu? Kenapa mereka ada di perkumpulan orang-orang yang percaya gitu? Kalau dia belum percaya, kalau dia nggak percaya, ngapain dari situ begitu? So, ada banyak kemungkinan, saudara. Kalau kita melihat konteks ini, saudara, kita bisa menemukan bahwa mungkin orang ini ada di perkumpulan orang percaya itu hanya sekedar ikut-ikutan gitu. Karena mungkin dia ada kepentingan ketika dia ada di perkumpulan orang percaya itu begitu. Atau saudara, bahwa kalau kita kontak gereja mula-mula waktu itu, saudara, ada orang yang bergabung kepada gereja, saudara, atau perkumpulan orang percaya, itu hanya ikut-ikutan karena apa? Karena fenomena, saudara, fenomena kekristenan itu muncul di abad mula-mula. Itu satu hal yang menggemparkan begitu. Kalau kita membaca sejarah, sejarah gereja mula-mula, kita menemukan bahwa gereja mula-mula berdiri, orang-orang Kristen itu muncul di abad-abad pertama, itu menggemparkan begitu. Itu menarik orang banyak gitu. Orang pengen tahu apa sih terjadi gitu. Kenapa ada satu orang yang disalibkan lalu pengikutnya banyak sekali gitu. Ada orang-orang yang hanya ikut dalam perkumpulan Kristen hanya pengen tahu dan hanya ingin ikut-ikutan daripada apa sih fenomena yang terjadi gitu. Nah, kalau kita bisa mengaitkan dengan sekarang, saudara, mungkin ada orang-orang yang ke gereja itu ya mungkin karena ada alasan misalnya kan ingin dapat pacar gitu ya kalau belum punya pacar. Atau mungkin karena mau nikah gitu. Wah, karena mau nikah gitu ya, mau diberkati di gereja, maka ikutlah ibadah di gereja gitu. Atau mungkin ada orang yang ke gereja itu hanya ikut-ikut teman gitu. Atau mungkin ada kepentingan-kepentingan yang lain dan seterusnya. Jadi orang ini memang tidak atau belum percaya kepada Tuhan meskipun dia ada dalam komunitas kumpulan orang percaya. Nah, saudara, orang-orang seperti itulah yang menurut penulis Ibrani itu sangat mungkin mereka murtad. Kenapa? Karena mereka nggak percaya Tuhan. Jadi wajar kalau mereka meninggalkan komunitas orang percaya dengan berbagai alasan tertentu. Saudara, lalu pertanyaan gini, saudara. Bagaimana menyikapi hal ini begitu? Gimana sih menyikapi kalau ada orang-orang dalam komunitas yang memang hatinya tidak percaya dan keras? Saudara, penulis Ibrani itu indah sekali, saudara. Sangat menarik, saudara. Waktu dia bilang bahwa kalau ada orang-orang seperti itu di tengah-tengahmu, apa yang mesti kamu lakukan? Saudara, ayat yang ke-12 dia bilang begini, saudara. Tetapi hendaklah kamu saling menasehati setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi keras hatinya karena tipu daya dosa. Saudara, kata menasehati, saudara, kata menasehati itu dari kata parakaleite. Jadi dari kata parakaleo, saudara. Para itu di samping. Kalau kita mungkin pernah mendengar istilah para church, itu adalah organisasi yang bergerak bukan gereja gitu, non gereja itu para church, di samping gereja. Nah, saudara, para itu di samping dan kaleo itu memanggil gitu.
Jadi saudara, kalau kita terjemahkan dengan sederhana bahwa kata menasehati itu bisa berarti gini, memanggil untuk berada di samping atau berjalan berdampingan, berjalan bersama-sama. Dengan kata lain, penulis Ibrani mau bilang gini, supaya jangan terdapat seorang pun di antara kamu yang hatinya jahat, yang hatinya tidak percaya, sehingga mereka meninggalkan Allah, sehingga mereka murtad dari Allah, maka kamu harus mendampingi, berjalan bersama-sama dengan dia setiap hari. Wow saudara, ini ayat indah sekali. Bayangkan saudara, sesama komunitas orang percaya, kita diminta untuk mendampingi, untuk berjalan, work together, bersama-sama dengan orang-orang yang keras hati, orang yang tidak percaya, orang yang hatinya jahat, setiap hari. Saudara, ini tuh bertolak belakang bukan dengan kita, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita seringkali kalau ada orang yang hatinya keras, hatinya jahat, hatinya nggak mau percaya, kira-kira saudara, apa yang kita lakukan? Tinggalkan, ngapain gitu? Tinggalkan dia, kucilkan dia, jauhkan dia. Wong hatinya keras kok, ngapain gitu? Saudara, Tuhan tuh baik bukan sama kita gitu. Bahkan Tuhan baik kepada mereka yang nggak percaya, saudara. Jadi jangan pikir bahwa Tuhan itu baik kepada orang yang tiap hari nyembah Tuhan. Tuhan itu baik kepada mereka yang tiap hari ke gereja. Saudara. Enggak. Tuhan bahkan baik kepada mereka yang tidak percaya. Caranya gimana? Tuhan pakai umatnya untuk mendampingi mereka, saudara, untuk berjalan di samping mereka dalam jernih iman mereka kepada Tuhan. Saudara, ini sikap mengucilkan, sikap menyudutkan, sikap menolak, menjauhi, itu sikap yang sangat tidak gospel, bukan? Sangat tidak gospel, saudara. Saudara, kalau kita ngerti ini, saudara, kalau kita ngerti hal ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngerti dulu kita juga adalah orang-orang yang hati keras, ya. Kita adalah orang-orang yang hati jahat, nggak percaya, saudara. Bahkan mungkin hari ini hati kita pun juga masih seringkali keras, gitu. Kalau dalam kondisi kita seperti itu, Tuhan itu dalam anugerahnya bersabar pada kita, saudara. Dia mendampingi kita. Bagaimana dia mendampingi kita, saudara? Dia memberi kita Roh Kudus. Saudara, nama lain daripada Roh Kudus adalah Parakletos. Saudara. Mirip dengan Parakalete. Saudara. Parakletos berjalan bersama dengan kita, di samping kita. Allah mendampingi kita lewat Roh Kudusnya, saudara, dengan sabar. Hati kita keras, dia sabar menemani kita. Hati kita jahat, dia sabar menampingi kita. Dia menyertai kita, saudara. Kalau Allah sedemikian sabar dengan kita, sedemikian mengasihi kita, saudara, kenapa kita nggak sabar dengan orang yang hatinya keras? Kenapa kita nggak sabar dengan orang yang hatinya mungkin licik, mungkin jahat, saudara? Seharusnya kita pun juga dapat bersabar seperti itu. Dan itulah, saudara, panggilan komunitas orang percaya. Saudara, gereja Tuhan, orang percaya dipanggil seharusnya menjadi komunitas yang mendampingi, bukan yang menghakimi. Komunitas orang percaya harusnya menjadi komunitas yang merangkul, bukan memukul. Komunitas yang menerima, bukan yang menolak. Saudara, inilah panggilan kita, saudara, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya. Saudara, komunitas orang percaya harusnya menjadi komunitas yang berjalan bersama-sama dalam perjalanan iman seseorang, dari yang tidak percaya menjadi percaya, dari bayi rohani menjadi dewasa secara rohani. Terakhir, saya akan menutup dengan ini, Bapak Ibu sekalian. Saudara, karena Kristus, karena Injil Tuhan, karena apa yang sudah Kristus kerjakan bagi kita, saudara, kita diberi hati yang lembut, sehingga kita dapat mendengar dan menerima Tuhan, menerima suara Tuhan, firman Tuhan kepada kita. Saudara, kita hari ini bisa datang beribadah, kita dengar firman Tuhan, baik dari puji-pujian, baik dari firman Tuhan hari ini. Ketika kita baca Alkitab, ketika kita mendengar lagu rohani, saudara, waktu kita bisa dengar Tuhan bicara pada kita, dan hati kita bisa menerima, itu karena Kristus. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena jagonya kita,
karena anugerah dalam Kristus. Dan kedua, saudara, karena Kristus, karena Injil Tuhan, kita dimampukan, saudara, untuk mengasihi dan berbelas kasihan, serta berjalan, berdampingan, bersama-sama dengan mereka yang keras hati dan belum percaya. Tuhan kiranya dalam anugerahnya menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Tanpa anugerah, tanpa kasih karunia-Mu Tuhan, hati kami tetap keras. Hati kami tetap membatu Tuhan. Hati kami tetap jahat. Hati kami tetap licik. Hati kami tetap sesat. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, di dalam hati kami yang keras itu, di dalam hati kami yang jahat itu, di dalam hati kami membatu itu Tuhan, Engkau tidak melupakan kami. Bersyukur Tuhan, Engkau bahkan memberikan kami, mengganti hati itu dengan hati yang baru. Mengganti hati kami yang keras dengan hati yang lembut. Tuhan, terima kasih. Kalau bukan anugerah-Mu, kalau bukan kasih karunia-Mu, Tuhan, gak mungkin kami bisa punya hati yang lembut itu Tuhan. Tuhan, kalau Engkau sedemikian ngasih kami dengan hati yang lembut itu Tuhan, tolong kami juga Tuhan untuk dimampukan, untuk kami boleh mengasihi, untuk kami juga boleh berjalan bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kami yang mungkin Tuhan, hati mereka keras, hati mereka membatu, hati mereka menjauh dari Tuhan. Dan tolong kami dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan yang rapuh ini, untuk boleh mendampingi mereka. Seperti Engkau mendampingi kami pun juga ingin mendampingi setiap orang yang Engkau percayakan di tengah-tengah komunitas mereka yang berada ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, tolong kami untuk boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.